Halo semuanya, kenalin nama saya Sida Zahra Natmaja dengan NIM 19251025. Halo semuanya, kenalin aku Sandi dengan NIM 19251029. Halo, aku Mutia, NIM 19251059. Halo semuanya, kenalin aku Mutia dengan NIM 19251063. Halo semuanya, perkenalkan aku Nafla Zanzibar dengan NIM 19251049. Bentar ya, aku dulu. Oke. Gaji itu lumayan. Syaratnya apa aja? Coba kirim dong ke aku. Kalian mana? Ini tadi aku dapetnya ada lawan ada bulan ini kan sebelum interview. Percaya yang kayak gitu-gitu. Kan sekarang banyak nih penipuan. Takutnya lu Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Penipuan lowongan kerja online paruh waktu marak bertebaran di media sosial. Banyak. Selamat siang, kali ini di sini saya mau wawancarain. Sama telepon Bapak siapa? Dari aku, perkenalkan nama aku Werin Salhamida dari Tekpang Angkatan 25. kenalin aku Fatimah Zahra dari Teknologi 25 juga. Jadi di sini saya langsung aja ya, kamu mau tanya. Kalau dari aku sendiri, itu tuh sangat merugikan banyak orang ya, karena kan banyak orang di luar sana tuh butuh pekerjaan untuk mencari nafkah. Ternyata malah hoax. Iya, terus juga bisa jadinya kena tipu kan, udah bayar pendaftaran, jadi mahal. Kalau menurut saya, kenapa masyarakat mudah percaya karena kan masyarakat tuh lagi butuh banget ya lowongan kerja. Terus pastinya pas lihat kayak ada lowongan kerja pasti langsung percaya kayak gitu. Dan pasti informasinya tuh kayak kelihatan sangat asli gitu, padahal aslinya tuh Mungkin untuk pegawainya bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, mahasiswa tentang bagaimana sih lowongan kerja itu yang benar-benar tidak hoax atau yang resmi. Kalau saran dari aku, mungkin untuk mahasiswa lebih teliti lagi dalam membaca lowongan kerja yang beredar dan diperhatikan logo-logonya yang ada di lowongan pekerjaan. iya, kalau menurut saya juga pasti harus pakai ini akun yang memang lowongan kerja yang asli. Jadi bisa lebih tahu dari akun yang aslinya daripada yang info-info dari Oke, baik. Karena pertanyaannya sudah cukup, terima kasih Kak udah mau diwawancarai. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Halo Kak, selamat siang. Sebelumnya boleh perkenalkan nama Kakak siapa? Halo, selamat siang. Perkenalkan nama aku Mulyani, bisa dipanggil Mul. Di sini aku mau mewawancarain Kakak nih tentang lowongan pekerjaan yang hoax, di mana dia itu mengatasnamakan BUMN. Oke. Sebelumnya Kakak ini udah bekerja atau apa? Aku udah bekerja. Oh, oke. Pertanyaan pertama ya Kak. Waktu Kakak lagi nyari pekerjaan, pernah nggak Kakak ketemu lowongan yang mengatasnamakan BUMN yang ternyata tuh hoax? Kalau kita sebagai lowongan pekerjaan hunters yang cari-cari lowongan pekerjaan di internet, di sosmed, mungkin sering ketemu lowongan pekerjaan yang mengatasnamakan BUMN, dan nggak jarang juga itu hoax atau palsu gitu. Dan aku kemungkinan kayaknya kemarin tuh beberapa kali ketemu.
gitu. Tapi ya. Pertanyaan kedua ya Kak. Oke. Kalau ciri-ciri penipuan lowongan pekerjaan yang mengatasnamakan BUMN itu pendapat Kakak gimana? Nah, itu tadi kan aku bilang kalau misalnya aku ada beberapa kali, otomatis pasti aku tahu dong yang mana yang hoax dan enggak gitu. Jadi pertama mungkin kenapa aku bisa tahu itu lowongan pekerjaan yang hoax, karena dia menginformasikannya lewat domain Gmail. Nah, biasa kalau misalnya BUMN itu kan perusahaan yang besar ya, cukup besar. Dia nggak mungkin pakai domain Gmail. Nah, kalau teman-teman tahu, pasti perusahaan-perusahaan itu pakai domain .co.id gitu. Jadi itu sudah dipastikan itu email penipuan gitu. Terus juga ciri-ciri yang kedua, dia menginformasikan melalui media sosial seperti WhatsApp. Nah, kalau kita lihat di situs resmi BUMN itu tidak ada gitu yang kayak menyebarkan informasi lewat WhatsApp. Nah, yang ketiga itu meminta uang pangkal. Biasanya ada orang yang kepikiran, oh bisa nih jalur fast track gitu, jalur cepat supaya keterima di BUMN. Nah, dari BUMN sendiri itu udah nggak pernah mengadakan yang hal seperti itu gitu. Oke Kak. Kemudian kalau gimana kita ngecek kalau lowongan pekerjaan itu palsu ternyata? Nah, kalau untuk khususnya BUMN sendiri ya, tadi yang pertama, poin pertama yang aku bilang, kalau kita lihat dari domain emailnya, kalau misalnya dia pakai gmail.com, itu pasti kan email pribadi ya, bukan mengatasnamakan perusahaan. Dan biasanya BUMN kan pakai .co.id gitu. Terus harus verifikasi 2 langkah. Kalau misalnya ada jadwal resminya ya, di mana mereka merekrut di tanggal-tanggal sekian gitu. Nah, kita itu lihat di akun website rekrutmen bersama BUMN atau disebut RBB gitu. Dan di sana itu semua rekrutmen yang mengatasnamakan BUMN gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kayak dari sosmed itu pasti bodong gitu, akun-akun bodong, penipuan gitu. Oke Kak, untuk pertanyaan terakhir nih, saran Kakak untuk masyarakat supaya nggak kena tipu gimana Kak? Nah, kalau di zaman yang serba cepat dan gampang dimodifikasinya ini, kita harus double cross check gitu. Jadi kayak berkali-kali cek terkait keabsahan atau kebenaran dari lowongan-lowongan yang kita mau coba apply gitu. Nah, cara ngelihatnya tadi dari website resmi gitu. Terus juga lihat di akun-akun ofisialnya mereka gitu. Karena di situ kan informasi-informasi yang mengatasnamakan mereka pasti khususnya BUMN sendiri pasti ada di sana gitu. Jadi sebagai masyarakat kita harus lebih aware aja sama masalah lowongan-lowongan yang hoax ini, karena nggak banyak juga selain lowongan-lowongan dari BUMN, lowongan-lowongan lain juga bisa kena berita-berita hoax gitu. Oke Kak, terima kasih ya Kak. Oke. Baik, selamat siang. Dengan Ibu siapa? Ibu Ani. Oke, saya langsung mulai saja pertanyaan untuk wawancara kita. Yang pertama, bagaimana pendapat Ibu tentang maraknya hoax lowongan kerja yang mengatasnamakan BUMN? Menurut saya, hal itu sangat merugikan masyarakat, terutama pencari kerja yang sedang mencari lowongan. Baik, menurut Ibu, mengapa banyak orang mudah percaya dengan lowongan kerja palsu tersebut? Karena pelaku menggunakan nama BUMN, jadi banyak masyarakat yang percaya. Oke, sekarang kira-kira sebagai masyarakat, apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak tertipu? Sebagai masyarakat harus mengecek informasi resmi dan tidak mudah dipercaya. Oke, setuju sekali. Sebelumnya terima kasih atas komentar Ibu berikan dan terima kasih atas pendapat. Sama-sama, Nak.